warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi washabihi wa ala alihi. Sahabat-sahabatku sekalian, saya di sini mau menerangkan satu bab yang setiap hari kita lakukan, yaitu bab wudhu. Tapi sebelumnya, monggo bersama-sama kita berdoa biar ilmu kita bermanfaat dan barokah. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma. Namun izin berduduk. Mohon dalam bab ini, wudhu ini dipahami biar nanti tujuan dan sampai hikmah-hikmahnya bisa kita dapat. Para sahabat-sahabat sekalian, saya wali bahwa di antara yang aktivitas setiap hari kita lakukan adalah wudhu. Wudhu ini kita lakukan sebagai kewajiban. Sedangkan rukunnya wudhu yang harus dihafal ada 6. Rukunnya wudhu ada 6. Pertama, niat ya, dalam hati. Nomor 2 adalah membasuh muka wajah. Dan ini nomor 2. Nomor 3 adalah ini membasuh kedua tangan, kanan dan kiri. Nomor 4 yaitu sebagian ini kepala, sebagian. Nomor 5 membasuh kaki. Nomor 6 tartib. Jadi tadi itu harus ngurut, tidak boleh. Kita buka. Nah ini dalam hal ini, insya Allah teman-teman sudah apa? Nanti boleh mengajukan pertanyaan. Sebelum saya juga akan mempraktekkan lebih lanjut. Karena basicnya saya di antaranya adalah satu hikmah sunnah dari wudhu. Wudhu kita lakukan belasan. Ini penting karena ternyata di jari kita ini biasanya di bumi, di kuku oleh setan. Setan inilah yang menjerumuskan kita ke jalan yang salah. Kemudian kita berumur, kemudian kita istighfar. Istighfar ini memasukkan, ini sunnah. Kalau tadi rukunnya. Jadi sebelum rukun tadi sebaiknya kita lakukan sunnah. Ternyata di istighfar ini, hanya di istighfar ini. Nanti tentunya setiap rukun itu ada hikmahnya. Cuman yang kita satu saja, karena ini rukun yang kemana? Hanya di hidung ini. Ternyata rahasianya setiap malam kita ini hayawan setan yang minat ada di hidung. Sudah diikuti agama. Sampai Nabi menegaskan begini. Ya itu ala itu setan itu minat mampir ada di itu dan ketika setan jenis ini masuk di sini setiap malam ini secara sisi kita ternyata nanti rawan kena penyakit stroke kalau dilihat. Jadi intinya kalau kita biar aman dari penyakit stroke, maka rajin-rajinlah melakukan istighfar. Istighfar memasukkan air dalam wudhu, kemudian disemprotkan. Sarap-sarap langsung
refresh taruh kotak refresh. Jadi masukkan panas, kemudian semprotkan, namanya istintar. Masukkan lagi. Nah, ternyata di sini hikmahnya anti stroke. Jadi orang-orang luar mulai dulu setelah meneliti ini yang benar adanya, merasa aneh aja. Itu ketika ada orang Islam itu sudah memang jadi apa ya? Jadi sebuah pembicaraan di sana di luar. Karena bisa soalnya orang Islam itu ternyata di ajarannya sendiri itu anti seks. Maka satu saja ini kita lakukan, kita aman. Tentunya yang lain banyak, tapi saya nggak tertarik menerangkan semua. Kenapa? Ya waktunya. Satu aja dulu kita dalami yang diperhatikan. Baca dulu untuk pengenalan dari sunnahnya, apalagi rukunnya sunnahnya aja seperti itu. Banyak apalagi rukunnya. Dalam hal ini saya ingin tahu dari rukun-rukunnya saya baca tadi 6. Silakan sahabat saya yang paling belakang yang nggak pakai songkok. Tadi 6 itu apa saja? Silakan. Rukunnya wudhu, niat, tangan, bagi kepala, kaki dan sip 100. Nah, sekarang sesi kedua dibuka pertanyaan. Siapa saja yang mau bertanya tentang ini, tentang materi tadi, sedikit materi tadi, silakan. Barangkali ada yang mau dari sahabat-sahabat sini mau bertanya, silakan. Mungkin ya. Kami sebagai pentingnya mau bertanya. Ya, kalau seumpama dari rukun itu Pak kita tidak mempunyai Pak. Contoh kaki itu atau tangan itu tidak punya satu lagi gimana cara bangunnya? Alhamdulillah ini ada pertanyaan yang tentunya pertanyaan ini banyak terjadi. Ada orang kecelakaan, dia kehilangan satu anggota. Terus gimana? Mau diambilkah itu? Ya enggak. Jadi biarkan saja. Jadi kita untuk melengkapi yang satu di ujungnya saja sini, di ujungnya, misalnya gini ya, di ujungnya saja dia melengkapi. Jadi afdol. Tentunya di situ banyak istilah, yang ulama banyak istilah. Cuman yang ada yang sebagian yang memberikan lebih afdol daripada pendapat yang lain yang aslinya boleh itu aja, cukup dibatas itu aja, jadi dibatas, tidak harus semua gitu, dibatas itu aja gitu. Itu untuk yang bagi tidak punya tangan. Kalau bagi yang punya kepala gimana? Nah, tentunya ya ya kalau zaman sekarang bisa jadi meninggal, tapi kalau zaman berikutnya bisa jadi kan diganti robot, bisa jadi kan. Apakah membahas robotnya tadi itu nanti berkembang ini? Ya kalau sekarang tentunya batal, apa nggak usah, mana kepalanya, apa mati gitu loh. Iya sekarang bisa kita bicara begitu, belum ketemu ilmunya. Nanti ketika ini dipenggal, disengaja dipenggal diganti robot yang bisa. Nah, jantung aja sekarang diganti mesin bisa kok, jantung. Apa saja organ kita diganti mesin nah bisa. Mungkin ada lagi yang mau bertanya? Sana? Tadi itu? Ya. Bagaimana kalau seandainya kita wudhu di tengah-tengah wudhu habis airnya Pak? Apa kita harus gimana itu? Sampai ternyata tempat air jauh. Apakah batal tadi yang Iya. Praktek. Dalam hal ini memang disunahkan untuk mualat. Aslinya mualat itu terus menerus hasilnya dari kepala, niat kepala ini tidak spasinya tidak terlalu panjang itu, temponya agak banyak, itu yang sunnah. Dan misalnya kita seketika sudah wudhu di bagian kepala, ternyata untuk tangan sudah kosong airnya,
Maka kita saat itu wajib mencari. Ya, nggak apa-apa nanti kan ini kan masih ada waktu sampai nanti. Nah, setelah itu baru kalau tidak nemu sama sekali kita ganti dengan tayangan. Ya dulu. Ya, alhamdulillah ini untuk materi saat ini kita lanjut di bulan-bulan berikutnya nanti atau di tahun-tahun berikutnya, atau di zaman-zaman berikutnya nanti ya. Ya, kita ketemu lagi tentang hikmah-hikmah dan yang lain. Nah, sekarang yang penting kita dapat. Untuk berikutnya penutup ini ya, kesimpulan kalau tadi itu ya dari yang tadi kita sampaikan sampai itu adalah dilakukan tiap hari dan sunah-sunahnya dilakukan dalam dalam keseharian. Kita tutup dengan doa bersama. Semoga dia memberikan manfaat. Subhanallah.